Pengalaman umroh mandiri bulan Syawal 2025. Oke guys, buat kamu yang pengen tahu kisah-kisah, sebenarnya banyak video-video yang aku share ya di short, cuman aku tambahi quotes seperti itu. Nah, ini bulan Juni ada kesempatan aku pengen menceritakan itu semua, mulai dari persiapannya sampai pulang guys. Jadi sekarang aku tinggal di Kabupaten Pati. Disclaimer dulu, Masya Allah, aku bisa berangkat ke Mekah, Madinah, atau ibadah umroh itu berkat seseorang yang membiayai ya. Bahkan, tahu nggak, aku berangkat berbekal nggak ada uang 1 juta, 800 ribuan aku berangkat. Cuman ya memang ada ketenangan karena uh, kakak aku sih ya sebenarnya yang support aku untuk bisa berangkat sampai sana. Oke, langsung aja ceritanya dari mulai persiapan ya guys. Persiapan itu mulai dari November 2024. Jadi waktu itu aku disuruh bikin paspor. Nah, bikin paspor ternyata cukup mudah ya. Cukup lihat apa urutannya itu di Google ada. Lalu apa namanya, isi biodata lewat e-pasport ya, aplikasi e-pasport. Isi informasi pribadi di situ, bla 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 bla. Lalu persiapkan dokumen-dokumen KTP, KK, dan dokumen pendukung yang lain. Terus kita pilih jadwal kapan kita mau wawancara. Ya, setelah itu tiba saat wawancara kita isi formulir lagi, ada meterainya. Kita diwawancara, ditanyain mau kemana gitu kan. Saya waktu itu buatnya untuk wisata ya, mana wisata dan sebagainya. Selesai wawancara, nunggu kurang lebih 1 mingguan ya, kurang lebih 1 mingguan. Sudah ada jadwal pengambilannya. Saya datang, ditanyai sedikit lagi, terus jadilah paspor. Setelah paspor jadi ya, yang harus disiapkan lagi adalah pembuatan visa. Pembuatan visa sekarang juga online, bisa buatnya online. Sekarang alhamdulillah cukup dipermudah ya. Caranya seperti apa juga bisa cari di Google gitu ya. Habis visa itu bulan Januari ya, tadi November, Desember, paspor, visa ya. Bulan Januari booking pesawat. Nah, ini tantangan untuk umroh mandiri itu, booking pesawat. Caranya gimana biar kita bisa dapat murah itu ada di ketika kita booking di tanggal-tanggal kembar. Misalnya 12-12. Kalau Januari 1-1, kalau Februari 22, tanggal 2 bulan 2 gitu. Januari tanggal 1 bulan 1. Biasanya di tanggal kembar itu ada harga spesial. Ya, tidak cuma belanja, ternyata apa namanya, pesawat pun juga ada diskon khusus gitu. Nah, setelah beli tiket pesawat, persiapan yang lainnya seperti Cisco patuh, terus kita juga harus tahu tentang imigrasi seperti itu. Ketika nanti pulang juga itu juga harus dipersiapkan. Nggak masalah dipersiapkan pada saat proses itu ya, proses perjalanannya itu ya. Lalu sama perbekalan guys, jangan lupa bawa, kalau laki-laki kain ihram, baju beberapa style ya. Terus saya sih bawanya untuk celana dalam itu celana dalam yang instan, sekali pakai, maksudnya celana dalam yang sekali pakai. Saya pakai celana dalam biar pikirannya saya biar simple aja gitu. Dan memang saya berangkat bawanya dengan koper kecil gitu, enggak yang koper besar.
koper kecil sama tas ransel, sama saya bawa tas kecil, saya masukin dalam buat nanti ketika ke masjid itu, ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, sandal masukin tas. Ada pengalaman unik ya, sandal saya hilang nanti ya, tapi ketemu. Jadi sampailah di hari H, saya itu berangkat, kakak saya perempuan sama suaminya sama anaknya dan ibu saya juga saya berangkat hari H. Waktu itu hari Rabu ya, hari Rabu saya berangkat dari pagi jam 8 pagi sampai Semarang ya. Titik kumpulnya di Semarang itu jam 11, 10 jam 11 saya sampai Semarang ya. Ada waktu-waktu untuk ya prepare lah, istirahat gitu, karena selanjutnya nanti akan naik kereta jam 7 malam. Nah, persiapan, kita kumpulkan koper-koper, kita amati koper-koper kita labeli nama-nama seperti itu. Jam 4 kita berangkat dari rumah ke stasiun Tawang. Sampai stasiun Tawang jam 5, ya sambil ini ya, nunggu jam 7 kita sholat dulu maghrib, isya, kita jamak. Terus tiba kita naik kereta, ada sampai ke Jakarta. Nah, terbangnya nanti dari Jakarta. Kapan? Jadi kan hari Rabu ya, hari Rabu malam Kamis, sampai Jakarta itu Kamis dini hari. Nah, Kamis dini hari sampai Pasar Senen, stasiun Pasar Senen. Dari Tawang naik kereta ya sampai ke stasiun Pasar Senen jam 1. Ya kita agak oleng gitu karena masih dini hari. Lalu apa namanya, kita jalan dari gerbong gitu kan kereta sampai di luar stasiun, maksudnya di lobi stasiun, kita bungkus makan buat sarapan gitu, terus makan ayam apa gitu loh, chicken lah gitu, sambil kita cari taksi. Kita dapat taksi Innova, harganya 250.000 untuk nganterin kami dari stasiun ke bandara. Nah, sampailah di bandara sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi ya, hari Kamis ya, hari Kamis sampai sana ya sambil cari-cari tempat yang nyaman dan dekat musola, sholat subuh. Ternyata harusnya jam 7 pagi kita terbang, delay jam 11. Oke, apa sambil ya lihat-lihat bandara seperti apa sih, jarang-jarangan ke bandara. Di situ ya sarapan, jam 8 kita boarding. Ini mulai di momen-momen penting ya buat teman-teman ketika mungkin suatu saat ingin berangkat umroh mandiri. Boarding pass guys, boarding pass kita jam 8 pagi. Nah, boarding pass kita tunjukkan tiket, kita tunjukkan visa, tiket pulang, patuh. Vaksinnya nggak dilihat sih, ya itu aja. Lalu kita masukkan, pilih ya tas-tas besar untuk masuk ke bagasi, sama tas tenteng kita atau langsel. Waktu itu saya bawa langsel, itu diberi label gitu. Udah boarding pass, jalan ke security check lah. Sambil jalan ke security check, saya lihat ada beberapa bank yang menyediakan penukaran uang. Saya sarankan buat teman-teman kalau yang mau tukarin uang di bandara aja. Kalau saya di sini di Pati itu mahal sekali guys. Jaraknya itu lumayan banyak itu loh. Saya pikir lebih murah di sana, di bandara. Saya hanya tukar 100 real gitu, 400 ribuan lah waktu itu, 100 real. Lalu dari boarding pass saya menuju ke security check. Security check ngapain aja? Jadi
untuk melihat ada barang metal atau besi apa enggak dari barang yang kita bawa. Semuanya dicek, copot semua yang jam tangan, dompet, HP itu taruh di alat scan seperti itu. Ya sudah aman. Setelah dari security check ke imigrasi. Ke imigrasi juga alhamdulillah mau ngapain umroh gitu aja. Ya terus turun sampai ke gate atau tempat pesawat yang akan kita naiki. Kopi dulu guys. Naik pesawat kita pertama untuk berangkat waktu itu adalah Saudi ya. Naik Saudi ya, berangkat take off ya. Take off jam 11-an gitu kan. Dapat makan siang, saya kebetulan dapat yang emergency, dekat pintu emergency, luas saking enak. Dapat makan, ada pilihannya mau chicken ayam, mau fish atau lamb. Saya tentu pilih lamb. di pesawat kok harus makanan yang spesial kan gitu kan. Saya pilih lamb. Makan alhamdulillah enak. Beberapa jam kemudian dapat snack gitu, dapat souvenir seperti earphone, tutup mata, dan beberapa souvenir lainnya yang boleh dibawa dari pesawat. Sampailah di Madinah masih sore guys, masih cerah gitu loh, jam 4:30 kalau nggak salah, sampai sana itu 4:30 sampai bandara Madinah. King Abdul Aziz Abdul Aziz lupa saya. Sampai di bandara Madinah. Sampai bandara Madinah apa yang dilakukan ya turun pesawat, kita langsung ke imigrasi guys. Imigrasi antrinya panjang banget, bahkan saya pikir mau sholat maghrib di sana itu ternyata nggak bisa. Maksudnya waktunya aku sampai dia sempat dari imigrasi yang antrinya lama, terus kita cari koper ke tempat penurunan koper gitu loh. Itu kan ternyata juga turunnya lama. Pokoknya kita selesai itu jam 7, jam 8, dari anggap aja jam 5 turun pesawat sampai jam 8 itu baru clear semua koper kita. Sampai kalau ada juga stroller strollernya beda tempatnya gitu. Ada di tempat nomor 1 gitu, jadi pengambilannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Untuk koper ada di yang Saudi ya, di koper saya tadi ada di nomor 3, sedangkan strollernya di nomor 1. Terus bagaimana saya tanyanya? Saya jalan cari tempat yang sekiranya ada CS-nya, counter service nah, yang informasi gitulah, saya tanya, where is stroller gitu aja, mungkin udah tahu ya, maksudnya mau ambil stroller gitu. Ambillah stroller gitu. udah ambil semua. Ini yang agak menegangkan itu karena ini yang sering jadi kasus para umroh mandiri itu. Hal ini kita mau keluar ditanyain sama petugas nusuk. Nah, kalau kita tidak pakai rombongan travel umroh, biasanya kita diarahkan untuk naik bis gitu. Nah, kalau kita sampai naik bis, nanti kita istilahnya disuruh bayar visa kita gitu. Jadi visa kita tadi buatnya di mana, kita bisa ditagih. Nah, ya untungnya kita segera menyanggah dengan bilang taksi, kita naik taksi gitu. Nah, oke, kita kumpul di halte dekat di luar bandara itu. Di sana banyak taksi yang menawarkan gitu. Dari taksi ke Masjid Nabawi, dari bandara ke Masjid Nabawi itu kurang lebih 40 menitan. Dan harga pada saat itu yang kita bayar itu dari harga yang ditawarkan kepada kami 250 real, kita bayarnya 150 real. Murah atau mahal ya mungkin sudah standarnya sana ya. Kita naiknya Staria.
Ya, kita naiknya Staria besar, ya alhamdulillah cukup gitu. Sampai dengan hotel sekitar jam 9 malam, ya sampai dengan hotel jam 9 malam. Di hotel rame guys, rame, antri, ya hotelnya juga ya biasa lah, hotelnya biasa. Buat saya sih cukup, buat saya sih cukup cukup nyaman lah ya, cukup lah buat tidur tuh cukup. Di hotel check in, selesai check in itu jam 10-an, taruh barang-barang, mandi sebentar, lalu kita ke masjid buat jamak qashar ya, sholat maghrib dan isya di Masjid Nabawi. First time saya masuk malam-malam. Di malam-malam itu juga kakak dan ibu itu tasrehnya masuk ke Raudhoh. Jadi saya sampai Nabawi langsung ke Raudhoh. Ya sholat maghrib sama isya dulu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi malam Jumat sampai Masjid Nabawi. Setelah sholat, ya balik ke hotel, istirahat. Jam 3 pagi, bangun lagi, merasakan indahnya pagi-pagi di Masjid Nabawi. Ya, bisa mungkin sholat sunnah di sana, tahajud, tahiyatul masjid, sampai menunggu sholat subuh. Nah, setelah subuh, pikiran saya pengen suruk guys, pengen sampai suruk gitu, habis itu sholat awal duha. Tapi masih berat matanya. Saya putuskan untuk kembali ke hotel, istirahat pagi, sarapan bawa bekal sendiri, bawa mencikom yang kecil ya, kita masak sendiri. Lauknya ada dendeng, ada abon, ada mimian gitu ya, mie kita gitu, macam-macam yes, seadanya. Karena kita di Masjid Nabawi itu di hotel di dekat Masjid Nabawi itu Mukarrom Golden lah kalau nggak salah itu hotelnya. Kita tidak milih ada breakfastnya, jadi kita makan sendiri. Nah, untuk masalah makan di Nabawi, rata-rata kita masak ya guys, kita masak. Ada beberapa kali kita dapat apa namanya, orang bagi-bagi nasi itu, alhamdulillah juga itu, nasi kebuli kayak gitu, di dalamnya ada ayamnya. Lalu juga beli juga ya, kebab di samping hotel juga ada ya, 8 real, 10 real gitu. Nah, selama di Nabawi berkunjung di mana aja, paling sering ya di masjid ya. Buat saya momen terindah semuanya sih, cuman yang on top itu ada di Masjid Nabawi. Saya nangis mah di Masjid Nabawi, saya nangis mah di sana. Sebelum saya cerita soal nangis ini, saya kemana aja ya, sempat ke Masjid Kuba, naik mobil golf, harganya satu orang 10 real sekali ya, karena ada fadilahnya kalau kita sholat sunnah di Masjid Kuba, kita bisa pahalanya seperti umroh seperti itu ya, sudah sekali itu. Lalu alhamdulillah juga kami sempatkan untuk ziarah makam 2 kali ke Raudhoh, alhamdulillah pakai tasreh sama pakai aplikasi nusuk gitu. Terus ziarah juga ke makam Baqi, Insya Allah ya, itu kuburan benar-benar rata sama tanah ya, ada gundukan sedikit lah ya, ditutupi batu kayak gitu. Insya Allah banyak jalan sana itu pagi-pagi kalau dibukanya tuh pagi. Lalu Jumatan ya di Masjid Nabawi, Masya Allah yang paling seru itu adalah ketika kita masuk Masjid Nabawi belum kondisi sholat, itu mungkin masih ada suara orang bicara gereng tapi nggak berisik gitu lah, yang gereng gitu aja. Tapi ketika sholat yang kedengeran hanya suara burung, Masya Allah, kangen banget Allah, nyenengin. Nah, di sana tuh ada tempat di pintu 18 itu pembagian Al-Quran. Dulu
bebas sih guys, tapi sekarang itu kalau mau minta ya dapat gratis Al-Quran 1 dus, itu kamu harus bawa surat dari yayasan yang sekiranya membutuhkan Al-Quran tersebut. Nah, beberapa yang saya lihat menggunakan bahasa Arab semua. Intinya menerangkan bahwa ini asli dari yayasan, Al-Quran ini sangat dibutuhkan untuk jamaah yang di situ, misalnya seperti itu ya. Nah, saya sempat coba ikutan antri, siapa tahu dapat, cuman ya saya translate, ada pengumuman, saya translate memang bacanya seperti tadi, ini untuk yayasan. Nah, jadi untuk individu tidak bisa. Oh baik ya, kakak saya ada dapat tuh, tapi di perempuan ya. Terus momen-momen yang seru tadi masalah sandal. Jadi, nah ketika antri ini Al-Quran ini, sebelumnya saya tuh sandal selalu saya bawa, saya masukin tas gitu. Tapi di momen ini karena saya bawa sandal jepit swallow, saya meyakini yang punya swallow cuma saya. Waktu itu ada rak yang banyak yang kosong gitu. Saya masukin di rak. Saya sempat lirik sedikit ya, di sana tuh ada juga sandal warna hijau, tapi bukan swallow gitu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, sebentar doang pikiran saya. Saya balik, sandalnya nggak ada. Ya udahlah, jalan kaki. Ternyata bener guys, panas. Kaki itu panas. Nggak pakai sandal panas. Ya, tapi ya wes gitu kan, saya bawa 2 sandal gitu ya, sandal buat apa namanya yang jalan itu bentuknya seperti Crocs ya, bentuk apa toh sandal itulah pokoknya ya, ketutup. Yang satunya sandal jepit buat jalan-jalan, karena yang saya tahu kalau ketika umroh itu jangan sampai menutupi depan gitu ya, depan kaki itu, makanya saya bawa sandal jepit. Udah kepikiran mau beli sandal jepit guys, tapi nanti dulu feeling saya sandal saya ketemu. Nah, sebelum sandal saya ketemu, saya sempat sholat asar ya, pokoknya setelah itu nggak ada jarak 1 hari kayaknya ya, masih di hari Jumat ya. Jumat sore, Jumat asar, saya sholat sama kakak ipar dan ponakan saya. Kakak ipar lupa bawa tali, ponakan saya masih di bawah 2 tahun tapi sudah bisa jalan gitu. Tibalah waktu sholat asar dan si anak ya jalan ke sana sini, biasalah anak kecil kan gitu. Waktu rakaat pertama masih di deket guys, masih tenang. Rakaat kedua hilang, nggak ada suaranya. Pikiran saya nggak tenang, gimana ya bapaknya gitu. Ya sudah kan, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kakak saya langsung berdiri, Gus kamu sebelah kanan, aku sebelah kiri gitu. Kita cari, saya cari sap belakang 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 nggak ada. Wah, saya beranikan diri untuk bertanya, you look a child, do you look a child, do you look a child gitu. Oh jauh ya, diarahkan ya. Saya cari, alhamdulillah ketemu guys, alhamdulillah ketemu. Saya gendong, saya cari bapaknya juga kembali, alhamdulillah ketemu. Itu pengalaman yang menurut saya cukup unik gitu ya. Tapi setelah itu terus saya kepikiran, wah kalau ponakan saya ketemu, sandal saya pasti ketemu. Saya kembali ke tempat di mana sandal saya hilang tadi. Beneran ada sandal saya. Kenapa saya yakin ya? Dari semua sandal itu merek Swallow cuma satu, dan apa namanya, ada bekas kaki saya yang kotor gitu. Saya meyakini ukurannya sama, udah saya ambil. Saya meyakini itu sandal saya. Udah saya ambil, dan sandal yang hijau yang satunya masih di situ ya. Paling ya ada orang yang salah ambil sandal. Udah, alhamdulillah ketemu. Oke, jadi di Madinah simpelnya seperti itu tadi. Banyakin sholat di masjid, karena di sana 1000 kali lipat. Oh juga ini guys, ada titipan ya, titipan untuk sedekah gitu. Saya belikan kurma, saya belikan coklat gitu. Waktu di pelataran ya, jangan di luar masjid. Maksudnya jangan di luar pagar masjid. Usahakan kalau mau sedekah ya di masuk
pagar masjid kelataran nggak apa-apa, bagiin, wah cepet habis guys, kurma coklat cepet habis untuk anak-anak, untuk ibu-ibu, apalagi ibu-ibu tuh seperti itu. Titipan waktu itu ya guys ya, titipan. Nah, terus selesai di Masjid Nabawi, apalagi yang unik ya di sana ya, untuk ketika ziarah rame juga nggak terlalu desel-deselan sih, masih jalan masih oke. Oh iya, nangis guys, nangis. Saya nangis, nangis terseduh-seduh, tapi sebelumnya mohon maaf ya, disclaimer. Saya bercerita ini selain untuk mengenang perjalanan saya sendiri. Naudzubillah, tidak bermaksud untuk pamer, naudzubillah, tidak bermaksud untuk pria, tapi saya memetik satu pelajaran-pelajaran tertentu. Nanti di akhir saya akan ceritakan kenapa sih, apa toh, apa maknanya itu apa, umroh itu maknanya apa gitu. Saya mau cerita, saya nangis di situ. Jadi ya ada, saya masih nyimpen satu satu box kurma, saya niatkan untuk saya bagi di dalam masjid. Nah di situ ada apa, itu loh, apa namanya, majelis taklim kecil gitu ya. Saya ikut nimbrung, barangkali banyak malaikat kan gitu. Saya ikut nimbrung bahasa Arab, saya nggak paham ya. Saya ikut nimbrung, selesai. Pikiran saya langsung, wah bagian kurma, bagian kurma. Saya buka, saya bagian ke murid-murid nih. Ada salah satu murid yang my teacher, ngasih tahu kasih ke guru saya gitu. Yes, yes, yes. Saya kasih semua. Nah, ketika si murid ini ngasih ke gurunya lah, terus saya kayak menasihatkan sesuatu gitu loh. Aduh, gak mau, hati saya tuh hancur guys. Aduh, gak mau. Nah, si murid terus menunjuk saya. Jadi dia, oh, where you from gitu, Indonesia. Oke, okay, I take one. Ambil satu gurunya, alhamdulillah. Perasaannya tuh lebih kayak kalau kamu diterima cewek ketika nembak. Bahagianya luar biasa guys. Nggak tahu ya kenapa ya, bahagia banget. Terus siapapun sana, ada juga yang mengantarkan ini kan, mengantarkan air jam-jam itu petugas, sama atau ambil gelas bekas minum orang minum air jam-jam, itu saya bagi semua. Habis dah masukin tas. Sampahnya ada yang ini juga, datengin kalau ada sampah gitu, sampah sekalian. Di situ ada doa. Jadi di aplikasi Nusuk itu ada doa gitu ya. Ada tuntunan doa translate bahasa Indonesia. Ada doa yang langsung saya bacanya gini bunyinya. Ya Allah, jika hidup baik untukku, maka hidupkan aku. Jika wafat lebih baik untukku, maka wafatkan aku. Wah, tiba-tiba keinget semua keluarga, hutang-hutang, wah, semuanya lah tentang dunia ini keinget semua, nangis saya. Kadang mati itu ya siap gak siap gitu. Cuman kalau masih hidup ditanya mati, mau nggak gitu. Ya kalau bisa jangan dulu kan gitu. Pikiran saya gitu. Saya masih pengen nambah amal, masih pengen menyelesaikan semua tanggung jawab gitu. Apalagi sekarang juga masih proses merintis. Ya, kurang lebih seperti itu kayak lagi. Saya nangis jadi-jadinya, nggak tahu, nggak bisa tahan. Ya karena doa tadi. Tapi di kesempatan nangis itu ya saya mohon sama Allah kebaikan-kebaikan. Nah, alhamdulillah ya bisa tersampaikan walaupun hanya di depan kamera. Oke guys, langsung ya selesai lah di waktunya di Masjid Nabawi selesai. Hari Senin saya harus check out. Nah hari Senin pula mulailah prosesi umroh, di mana kami sebelum pakai ihram mandi besar ya, mandi besar, semua pakaian sudah masuk koper semua, sudah makan, sudah apa, pakai ihram, set,
ambil mikot ya, ambil mikot di Masjid Bir Ali ya. Selesai semua kumpulin di lobi, kita bilang check out sambil kita tanya-tanya taksi. Alhamdulillah dapat taksi, Staria lagi taksinya, alhamdulillah Staria lagi. Nah, awalnya sih perjanjian itu dari hotel ke Masjid Bir Ali, ke stasiun Haramain train gitu kan. Itu perjanjian kita itu 150 real. Berhubung di Bir Ali kita agak lama, kita tambahi jadi totalnya kalau tidak salah 190 real. Udah, kita jalan mikot dari hotel ke Masjid Bir Ali. Di situ sholat duha, sholat atayat masjid, sholat duha. Di situ kita kumpul buat kita niatkan ya, niat umroh. Nah, ketika sudah niat umroh, berlaku larang-larangannya ya. Tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh pakai wangi-wangian dan sebagainya. Teman-teman bisa cari referensi ilmunya itu ya. Udah pakai ihram. Setelah itu kita langsung talbiyah ya. Talbiyah itu labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika itu dari mikot sampai nanti ketemu Ka'bah. Nah, alhamdulillah kita naik kereta cepat ya guys. Sampailah di stasiun, dari Masjid Bir Ali sampai stasiun Haramain. Cukup lama menunggu di sana, cuman ya nggak apa-apa, kita lebih memilih menunggu daripada terlambat gitu ya. Sampai sana sholat duhur jamaah asar, sampai di Masjidil Haram atau hotel di Mekah itu sekitar jam 4 sore. Nah, jam 4 sore sampai di sana kita beberes sebentar, taruh koper. Di situ juga kita ketemu sama mutawif kita, ketemu mutawif. Nah, kita kumpul, setelah kita beberes, kita kumpul, diarahkan beberapa hal ya guys. Ini momen umrohnya gitu. Jadi sudah ya, sudah mikot ya, sudah. Nah, sudah talbiyah terus, sudah. Nah, ini kita nanti jalan sampai ke Ka'bah sambil talbiyah. Nah, nanti kita akan tawaf, kita akan sholat setelah tawaf, terus sa'i, terakhir tahalul. Mulai kita jalan dari hotel ke Ka'bah kurang lebih 800 meter. Sampai dengan depan Ka'bah, Masya Allah. Doa masuk masjid dulu ya. Talbiyahnya selesai, doa masuk masjid. Ketemu Ka'bah, Allahumma minta salam. Itu pas waktu maghrib, lalu kita sholat maghrib. Sholat maghrib kebetulan enggak di depan Ka'bah sih, tapi di sekitaran situ. Belum masuk. Nah, setelah sholat maghrib kan terpisah tuh antara jamaah laki-laki dan perempuan. Lalu kita komunikasi buat ketemu di satu titik, alhamdulillah ketemu. Saking banyaknya orang gitu ya. Terus kita lanjutkan untuk tawaf. Nah, ada yang mau menuju juga ketika tawaf. Jadi memang ada perbedaan iklim ya antara di Indonesia sama di sana. Di sana itu waktu saya di sana malamnya itu cenderung dingin. Dingin dan kering ya, membuat hidung saya itu kotorannya itu mungkin ya kaku gitu. Kadang kan gatel. Nah, saya di putaran kedua atau ketiga itu ya finisan gitu. Kakak saya batal wudhu yang perempuan, kita minggir dulu sejenak. Kakak saya wudhu ya pakai air minum yang dibawa gitu. Saya bingung ini, waduh darah gimana nih darah nih gitu. Ada ibu-ibu nggak tahu dari negara mana, nggak tahu. Saya tanya, you have a tissue, nggak tahu apa maksudnya tisu. Bahasa Inggrisnya tisu, kayaknya tisu deh gitu kan. Apa ya ini ya? Langsung saya tunjukkan, darah ini, darah. Kayak gitu kan. Oh iya, kasihlah tisu, alhamdulillah. Yes. Saya usapin, saya bersihkan gitu ya.
Nah, setelah itu kakak selesai wudhu, lanjut tawaf. Masya Allah, kalau tawaf setelah maghrib itu rapet banget karena ya enak hawanya, enggak panas. Kalau siang kan panas. Tawaf, putaran ke-6, berhenti sholat isya. Nah, sholat isya ini pisah kita sama laki-laki dan perempuan. Cuman kita ngepasi di titik hijau di lampu warna hijau itu untuk awal ini ya, awal mulainya tawaf itu kan. Nah, sholat isya ketemu, selesai kita ketemu di titik itu. Nah, yang saya tahu sih ya dari titik hijau sampai sudut satu, yang dari titik hijau ke sudut itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, langsung setelah itu doa bebas, zikir bebas sampai ke sudut Yamani ya. Dari situ ke Hajar Aswad. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita ulangi terus. Nah, selesailah itu, selesai. Terus kita jalan mencari di belakang makom Ibrahim. Maaf ya kalau misalnya nanti ada yang salah, tolong dikoreksi. Di belakang makam Ibrahim kita cari tempat. Ada tulisannya kok, sholat setelah tawaf. Jadi ada tulis bahwa di lantai 2, lantai 3 itu ada tulisannya sholat setelah tawaf. 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas gitu. Selesai, minum zam-zam, sak kenyangi gitu, karena kita mau sa'i. Sampailah kita sa'i, dikasih pilihan sama mutawif, mau di lantai bawah apa lantai atas. Lantai bawah cenderung kami, lantai atas cenderung sepi. Berhubung saya bawa ibu sama ponaan masih kecil, kami teruskan untuk ganti untuk di lantai 1. Itu sudah sekitar jam 8-9 malam. Sa'ilah kita, Safa, Marwah, Safa gitu ya. Tapi ada berhentinya juga, melihat kakak yang gendong anak ya kan, gantian gitu, capek jalannya nggak bisa cepat. Selesai jam 12 malam, singkat cerita. Selesai jam 12 malam, kita keluar dari Marwah, Safa, Marwah, pokoknya 7 itu kalau nggak salah keluarnya Marwah ya. Itu keluarnya di Marwah. Rata-rata orang katanya itu langsung tahlul di situ. Cuman kami memutuskan untuk tahlul di hotel kayak gitu. Saya tahlul di hotel, saya cukur sendiri pakai mesin cukur, terus minta tolong sama kakak buat krok gitu ya. Apa sih, selesailah prosesi umroh tadi, alhamdulillah. Nah, lalu ngapain aja atau di mana aja setelah umroh gitu ya di Masjidil Haram? Ya sholat kita fokuskan untuk sholat di sana. Makanya saya menyesali sedikit ya, sempat di satu momen itu saya hampir ketinggalan sholat subuh, padahal alarm saya siapkan itu di banyak waktu gitu, jam 3, jam 4, setengah 5. Pokoknya saya kaget lihat jam sudah nggak ada suara azan. Wah, saya cepat-cepat langsung wudhu, lari jalan cepat, terus kedengaran iqomah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Waduh, saya masih jalan, masih mungkin seperempat jalan ini. Tapi saya meyakini sholat di sana kan lama gitu loh. Ya, alhamdulillah rakaat pertama masih dapat saya, tapi di pelataran gitu ya masih dapat. Alhamdulillah nggak sampai ketinggalan. Kalau subuh sana alhamdulillah sudah. Nah, tapi kalau di hotel di Mekah ini dapat breakfast, alhamdulillah ya. Kita makan di sana habis subuh, terus nunggu syuruk, terus kita sarapan, istirahat, terus persiapan duhur, 12 sampai isya, 12 sampai asar. Asar biasanya keluar masjid dulu cari makan, terus kadang saya juga balik hotel dulu, beli sedikit oleh-oleh lah buat anak, buat istri.
Habis itu mendekati maghrib, balik ke masjid, sampai isya, sampai agak malam gitu ya, balik ke hotel, tidur. Pagi gimana caranya bisa tahajud di masjid, kayak gitulah. Nah, rutinitas di masjid seperti itu. Apa yang berkesan di sana? Ya, alhamdulillah, ya tidak bermaksud ini juga ya, tidak bermaksud ya atau apa. Cuman buat saya ini juga semacam target seperti itu. Karena yang saya tahu, multazam adalah tempat di mana terijabahnya doa. Maka saya mentargetkan di multazam. Nah, ini salah satu buat saya yang paling berkesan juga di sana. Saya niatkan pada saat itu pakai ihram, karena kalau masuk Ka'bah harus pakai ihram, kalau mau dekat Ka'bah harus pakai ihram. Saya tahu waktu yang pertama itu di lantai 1, duhur, nggak panas banget. Saya takut yang ngedrop gitu. Saya lantai 1 aja, dingin sana. Sampai dengan asar. Nah, setelah asar baru saya mendekati Ka'bah. Nah, lucunya ketika setelah asar saya kebelet pipis, saya harus pipis. Keluar dulu, masjid dulu, kalau masjid, saya pipis di sana. Ada saat harus makan, guys. Maka saya cari di sana ada ini, McD. Pasti dekat McD ada yang jualan yang lain-lain nih. Oh, uang saya sedikit kan, masalah lah. Saya jalan loh. Saya salah jalan nih. Kok saya di antrian banyak wanita, ini apa nih? Ada petugas, turun-turun di bawah, di bawah. Saya ikut antri aja, apa sih ini? Ada orang lalu-lalang bawa makanan gitu. Wah, apa ini bagi-bagi makanan ya? Sebanyak orang ini masak bagi-bagi makanan sih, penasaran kan saya. Benar, dapat makan sama satu kotak jus gitu. Saya pikirnya gini, ini saya bawa hotel atau saya makan sekarang, tapi kayaknya ada sinyal untuk dimakan sekarang. Mungkin buat tenaga, beneran saya makan, alhamdulillah habis. Lumayan banyak buat saya porsinya sih. Saya langsung masuk ke Ka'bah, beberapa tawaf, dadat, mendekati sebelum Hajar Aswad. Situ ada kesempatan tempat buat saya cium Ka'bah. Cium Ka'bah saya, alhamdulillah. Sat. Nah, doa di situ. Pikiran saya, mumpung ada kesempatan di sini, saya mau ke Hajar Aswad. Wah, dempet-dempetan, gusul-gusulan. Di sana kalau kan antara cowok sama cewek kalau kesentuhan itu kan nggak batal wudhu ya. Wis, kami yakin seperti itu. Sampai ada, nah di Hajar Aswad ini ada ibu-ibu nih minta tolong. Susah lah buat keluar. Dan saya ulurkan, saya tarik ibunya, malah ini keikat apa jilbabnya. Aduh, saya lepas lagi. Saya berusaha masuk gitu ya. Bahkan sebelah saya yang orangnya besar itu malah dorong, sabar, saya bilang gitu, sabar. Makanya di posisi itu saya berusaha senyum terus. Ya, apa ya? Oh, begini ya rasanya. Tapi saya nikmati gitu. Sudah hampir ya sekitar 2 jengkal ini saya bisa pegang Hajar Aswad. Tapi Masya Allah, karena saya awalnya niatnya nggak ke sana, frontal saya keluar dari sana. Di hati saya multazam ya Allah gitu. Saya cari tempat sebelahnya Hajar Aswad. Multazam itu antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah. Kalau kita bisa peluk, kita berdoa di sana insya Allah terwujud. Ada kesempatan alhamdulillah. Saya masuk, kok mudah ya? Wes ada kesempatan, wes bener-bener nggak yang dempet-dempetan seperti tadi. Bener-bener alhamdulillah kasih. Setelah mental tadi dari Hajar Aswad, saya jalan sedikit ke kiri, ketemu. Wah, nggak terlalu dusel-duselan, saya masuk, set, badan saya kurus ya, set, wis, doa semampu saya di situ. Selesai berdoa, Allahu Akbar. Saya bilang gitu, ada yang ngikuti Allahu Akbar, macam. Setelah itu masuk mau ke maghrib ya. Saya ingin sholat di depan Ka'bah ya. Saya coba ikut barisan di saf depan. Tapi saya nggak kuat, guys. Mungkin efek dari Hajar Aswad tadi.
Akhirnya saya mundur dulu, istirahat dulu. Masya Allah banget. Itu salah satu yang berkesan. Ada lagi yang berkesan, yang ini keajaiban bukan di saya tapi di orang lain. Menurut saya sih harusnya kalau jalan langkah saya besar, langkah saya panjang, dan speednya bisa agak cepat gitu. Tapi lucunya ketika saya di lantai satu terutama tawaf, saya diselip tuh Pak sama perempuan, disalip sama dua perempuan, disalip sama orang yang dorong kursi roda loh. Saya cepetin speed saya sama ngos-ngosan, ya artinya kayak nggak normal gitu. Kok bisa mereka bisa cepat itu ya, walau apa memang mereka persiapannya olahraga atau apa, cuman agak aneh menurut saya. Mungkin salah satu keajaiban juga. Itu yang paling berkesan ya di sana. Ada momen ini juga sih, ibu hilang gitu. Tapi alhamdulillah ketemu. Ada yang apa, teman-teman dari Indonesia bantuin tethering HP-nya ibu internet gitu. Alhamdulillah nyambung, telepon saya di mana, di depan ATM ini ketemu. Yang kedua, Bu janjian tempat ini ya Bu, ibu malah keluar pintu. Tapi tidak apa-apa, saya sempat dibantuin sama petugas di sana, dicariin, saya tunjukkan foto ibu, nggak ada, coba kamu tanya ke informasi. Nah, saya tanya ke informasi, suruh ngisi ini dan sebagainya. Saya masih bingung bahasa Arabnya kan, dan terus mekanismenya seperti apa saya bingung. Coba keluar sebentar tempat itu, ada ibu. Nah, ketemu ya udah, saya ambil kursi roda, ibu bisa jalan alhamdulillah ya, makanya biar meringankan ibu saya cari apa kursi roda gratis agak jauh, apa ibu tunggu sebentar sambil kursi roda, ibu naik, yuk kita tahu bareng-bareng di lantai satu. Terus kapan saya check outnya pas hari Jumat, jadi kita sempat Jumatan juga di Masjidil Haram, di gedung yang baru, rasanya dingin banget di sana, bangunannya masya Allah megah, bener-bener ngangen lah di sana tuh, ketenangannya tuh dapat gitu. Udah ya, sampai sana situ kita beberes dan sebagainya. Nah, awalnya dari hotel naik taksi mau ke terminal, kita mau rencana mau naik bis nih ke bandara. Kita dapat taksi sama juga alhamdulillah Staria ya, dapat Staria. Nah, si driver kasih tahu, kamu kalau naik bis dapat harga berapa? One person 30 real, 30 real. Kita itu bersatu dua tiga berlima dewasa, satu anak-anak. Ketemunya pokoknya ya kurang lebih 180 real. Dia si tadi sama saya 150 real aja tidak apa-apa sampai bandara. Ya sudah, alhamdulillah. Naik taksi akhirnya sampai bandara malam-malam di King Abdul Aziz. Ya kalau yang di Madinah kalau saya lupa ya, tapi kalau yang di Mekah beneran King Abdul Aziz. Di bandara King Abdul Aziz kita di sana beli air zam-zam ya, karena memang khusus bagasi untuk air zam-zam khusus. Ya, kita menunggu, kita terbangnya itu besoknya, jadi kita bermalam di bandara. Ya nggak sempat jalan-jalan karena lumayan capek dan nunggu boarding pass juga lumayan lama. Ya di lobbynya ada tempat duduk gitulah, kita istirahat di sana sampai jam 3 pagi baru boarding pass. Setelah boarding pass kita cari tempat di mana kita bisa istirahat di situ sampai sekitar jam 7 pagi, transit guys dari Mekah ke Abu Dhabi. Nah, di Abu Dhabi ini 24 jam kita transit. Ada kisah menarik juga nih. Nah, di Abu Dhabi kita ketemu sama rombongan keluarga yang umroh mandiri juga, kita kenalan. Kita dikasih tahu loh, ada loh tempat lounge yang dia bayarnya 100.000, kurang lebih 100 ribuan, itu all you can eat, terserah makan apa aja gitu. Oke, kita dikasih tahu caranya, kita makan di lounge-nya di Abu Dhabi. Nah, mereka take off dulu,
mereka take off dulu, berangkat dulu. Mereka nunggu 12 jam tapi sempat delay sebentar tapi jalan. Nah, ketika kita mau ketika kita mau naik pesawat nih, cek tiket naik pesawat, tiba-tiba ada temen ya, rombongan umroh mandiri yang telepon kami, minta tolong iPhone-ku ketinggalan. Astagfirullahaladzim. Di gate mana gitu, kita sekarang di gate A2, iPhone saya di gate A3. Wah, sebelah. Kakak saya langsung lari, kakak ipar saya langsung lari cari. Bener ini, bener, alhamdulillah. Mereka yang HP-nya ketinggalan nungguin di Jakarta. Masya Allah, dapat saudara baru itu. Ya, apa ya, momen-momen dimana kita pergi niatnya nggak wisata tapi niatnya untuk ibadah. Ada sesuatu yang selalu saya anggap itu, ini nggak bisa kalau nggak tangannya Tuhan, nggak tangannya Allah, nggak bisa, ini tangannya Allah semua. Termasuk saya pribadi ya, saya ya dibiayai sama kakak saya hampir semua halnya ya, bahkan saya sendiri bawa uang cuman kurang lebih 800.000, tidak ada 1 juta. Alhamdulillah semua terlaksana dengan baik. Nah, di ujung itu saya sempat diskusi sama kakak ipar saya cowok gitu kan. Saya tanya, mabrur itu apa sih gitu, mabrur itu apa sih, mabrur itu berubah lebih baik. Maka ya kepikiran saya pada saat itu, jadi kalau saya nggak berubah saya percuma di sini gitu. Maka dari itu, apa ya, feel atau mungkin perasaan bisa jadi sama aja, tapi yang pasti kita harus memahami suatu kesempatan itu bisa jadi nggak datang lagi. Maka dari itu saya gunakan pengalaman-pengalaman tadi untuk berubah, bukan berubah ya, saya berubah diri lah tuh untuk menjadi lebih baik. Ya, semoga aja Allah menuntun saya untuk selalu jadi manusia yang lebih baik. Ya, kurang lebih seperti itu guys, perjalanan saya. Ada beberapa dokumentasi yang ada di video short ya, mungkin ada di bandara, mungkin ada di Masjid Nabawi, banyak kan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kalau mau mampir lihat-lihat silahkan. Saya doakan ke teman-teman yang nonton sampai akhir nih, bisa segera umroh, bahkan bisa segera haji ya guys. Saya juga kepengen, saya juga lagi minta terus sama Allah nih, ya Allah semoga segera haji nih. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih sudah mau mendengarkan. Subhanallah wa bihamdika, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.